Halo para penggemar Suyanto.id, kita bertemu lagi. Salam bahagia, mudah-mudahan selalu sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Sekretaris Jenderal PGRI. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Tetap saja dalam kerangka berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Selalu di channel suyanto.id. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah, Pak Dudung kelihatannya juga sehat berseri-seri ya. Itulah kuncinya untuk di era pandemi ini kita harus selalu semangat Iya, dan berawal dari kita mulai harus selalu tersenyum dan bahagia. iya betul. Dan saya Karena ingat Prof, begini Prof, kalau hari ini kita merasa benar, sebetulnya kita tidak sedang benar Prof. iya, Kalau hari ini kita merasa hebat, sebetulnya kita tidak sedang hebat. iya, Dan iya. kalau hari ini kita merasa super baik, sebetulnya kita tidak sedang super baik. Tapi kalau hari ini kita merasa bahagia, sejatinya dan sesungguhnya kita sedang berbahagia. Itu Prof. Amin. Ya, itulah optimisme namanya. Dan Ah, itu akan memacu hormon namanya hormon endorfin. ya, Yang hormon endorfin itu adalah hormon di tubuh kita yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan individu. betul Nah, Prof. kalau orang tidak bisa memiliki hormon endorfin, maka orang-orang itu pilih meminum obat yang morfin dan segalanya. Nah, Pak Dudung, kita sudah berbicara banyak tentang guru di episode sebelumnya. Sudah 3 episode. Mungkin ini episode keempat kali ya. Dan Tiga Prof. ketiga ya. Iya, Ya, kita bicara episode ketiga adalah akan berbicara bagaimana guru kita itu mengalami pembinaan dalam bidang profesi atau dalam eh, istilah dalam konsep akademiknya disebut continuing professional development. Kalau dalam konteks bumi Indonesia adalah PKB. Nah, ini Pak Dudung akan bercerita banyak, mudah-mudahan menginspirasi semua guru di tanah air. Pak Dudung. oke Prof. Eh, Selalu bahwa setiap proses pembelajaran kita harus kembali mengingat apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Ya, Prof, sebelumnya kita sudah mencanangkan bahwa jika saja pemerintah serius menangani persoalan PPK yang super, yang menyiapkan dengan berbagai kualitas yang hebat, insya Allah ketika direkrutmen pemerintah pun tidak akan mengalami kesulitan. ya, tuh. Nah, sekarang di berikutnya, tahapan berikutnya di tata kelola guru yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana setelah melalui proses penyiapan calon guru, rekrutmen, berikutnya adalah pemerintah harus menyiapkan dengan serius dan sungguh-sungguh, yakni pola pembinaan guru. Nah, pola pembinaan guru di Indonesia, betul apa yang dikatakan oleh Prof tadi, ada dengan konsep PKB. Dengan program PKB ini diharapkan guru bisa melakukan melakukan peningkatan mutunya melalui dirinya oleh lembaga dan bekerjasama dengan lingkungan komunitasnya. Ya, Apa yang terjadi? Kita ingin mengingat, Prof. Sejak dicanangkannya sebagai guru sebagai profesi pada 4 Desember 2004, ya, kemudian muncul Undang-Undang Guru pada tahun 2005, yakni dengan terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian terbit pula Peraturan Pemerintah nomor 74 tentang ya, guru. Ini artinya dari tahun 2008 sampai sekarang 2021 sudah melampaui fase 13 tahun. ya, Fase 13 tahun ini harusnya ada progress report yang disampaikan oleh pemerintah dan rapot mutu dari guru itu sendiri. Tapi mari kita buat apa yang terjadi.
Prof, hari ini guru-guru yang selalu mendapatkan rutin pola pembinaan dengan seksama itu sangat kecil sekali. Ya, ya, Jadi harusnya ada pola-pola pembinaan yang jelas dari pemerintah yang harus disiapkan oleh guru. Nah, Permenagpan RB terkait dengan PKB pun ini luput kalau menurut saya dari pantauan dan dari keseriusan terkait dengan pola pengembangan mutu di Republik ini. Kalau saja aturan terkait PKB terus dikembangkan melalui pola pembinaan yang dari mulai bawah sekolah, kepala sekolah membina para guru-guru berawal dari mingguan, ya, bulanan, triwulan, kemudian tahunan. Rapot bagusnya ada sesuai dengan rapot yang disiapkan oleh pemerintah dan oleh guru itu sendiri. ya, Saya yakin kita akan menghasilkan guru-guru yang hebat. Kepala sekolah dibimbing, dibina oleh pengawas-pengawas yang hebat melalui pola pembinaan mingguan, pola pembinaan bulanan, pola pembinaan triwulan, sampai tahunan melalui kinerja. Saya yakin ini akan menjadi pola pembinaan yang terstruktur. Bagaimana membina guru berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru. Saya yakin levelnya berbeda-beda. Ada guru kategori A, guru kategori B, guru kategori C yang harus diberlakukan beragam, bukan berbeda-beda, tapi beragam sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin sementara itu, Prof. ya. Karena guru-guru kita itu kan ada guru yang muda sampai guru pembina tuh apa ya Betul, betul. yang Guru paling tinggi dewasa. kita tuh. Yang derajatnya paling tinggi guru kita itu disebut guru apa kita ini Pak Dudo? Guru pembina. Ya, ya guru pembina. Itu tentu saja persoalan tugas tupoksi adalah berbeda-beda sehingga yang saat ini itu yang perlu dilakukan adalah mungkin need assessment untuk pembinaan guru itu. Kalau yang dikatakan Pak Duduk semuanya dibina dalam konteks yang sama, skema yang sama, mungkin memang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu peran pemerintah daerah apa ini sebetulnya? Kan guru itu sebetulnya kan milik pemerintah daerah, Pak Duduk. Sehingga Ya, sinergi pusat dan daerah itu ya harus memang sangat erat dan saling bau membau satu sama lain menurut saya ya. Gimana Pak Dudung? sehingga sebetulnya ya, karena sekarang adalah eranya adalah era otonomi daerah, Ya, sehingga suka tidak suka bahwa guru-guru itu adalah milik pemerintah daerah. Nah, sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, adalah bagaimana membuat satu pemetaan kualifikasi sekolah yang benar-benar serius pemetaannya. ya, Tidak hanya politis. Akreditasi ada, tapi sedikit politis. Sekolah yang biasa dianggap B, dianggap A, dianggap dan seterusnya. Kemudian yang kedua setelah pemetaan kualifikasi sekolah, yang kedua adalah pemetaan kualifikasi pengawas sekolah. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dinas pendidikan adalah pemetaan kualifikasi kepala sekolah. Yang keempat adalah pemetaan kualifikasi guru. Nah, nanti guru dipetakan. Ada mungkin 20% guru yang sudah dikategorikan hebat. ya, Ada kategori guru yang sedang, cukup. Ada guru yang mungkin dikategorikan sangat harus dibantu dalam pola pengembangan. Nah, ini yang harus segera dibuat grand design-nya sehingga tidak salah kita menggelontorkan proyek yang besar tetapi kurang bermakna pada pola pembinaan guru. Kenapa? Karena tidak berbasis kebutuhan guru. Itu yang pertama, Prof. ya, Jadi tugas berat ini pertama adalah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, kami PGRI sebetulnya memberikan rekomendasi hasil kemarin FGD terkait dengan peta jalan bahwa tata kelola guru harus dikembalikan ke pusat. Sarana prasarana silahkan daerah yang punya, tapi terkait dengan guru harus dipegang oleh pusat. Sehingga
Sulit. Kita ingin membuat sebuah pemodelan yang baik terhadap guru-guru yang bagus. Karena pemerintah daerah berwenang, sulit kita akan memindahkan, Ya. contohnya dalam satu kabupaten, pindah ke kecamatan, nggak bisa, sulit sekarang. Ya. Apalagi berbeda kabupaten dan berbeda provinsi. Jadi itu langkah yang harus dilakukan segera, bagaimana pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan sebuah pemetaan kualitas sekolah, pemetaan kualitas pengawas sekolah, pemetaan kualitas kepala sekolah, dan pemetaan kualifikasi para guru di Republik ini sesuai dengan kabupaten kotanya masing-masing dan Ya. sesuai dengan wilayahnya masing-masing, Prof. Ya, memang kita dalam bidang data itu belum kuat, Pak Dudung. Jadi datanya itu banyak sekali sehingga ketika kita memerlukan, ini tergantung tujuannya apa pemerintah daerah itu. Kalau misalnya tujuannya dibantu, wah berbondong-bondong datanya banyak. Kalau tujuannya dibina dan sebagainya, itu juga lain lagi. Oleh karenanya peta mengenai data itu saya kira sangat penting. Dan lagi pula saya kira semangat pengembangan profesional guru itu yang lebih penting menurut saya adalah harus datang dari individu guru, tidak top down saja. Jadi guru itu sadar bahwa dia itu butuh apa yang kurang. Karena guru harus melakukan reflective thinking. Jadi setelah mengajar reflective thinking dalam harian, dalam mingguan, dalam bulanan, dalam semester, sehingga dari situ dia bisa memperbaiki diri atas dasar kelemahan itu. Mungkin model itu yang perlu ditempuh Pak Dudung masa depan. Gimana menurut Pak Dudung? Saya setuju, Prof. Tetapi memang selama hampir 30 tahun kita terkondisikan pola pengembangan pembinaan guru yang sedikit kurang memuaskan para guru hari ini, sehingga harus ada langkah-langkah yang mungkin di luar kebiasaan yang harus kita lakukan, Prof. Setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Jadi kuncinya adalah tadi langkah yang eh, potret diri melalui pemetaan kualifikasi guru. Jadi pemerintah tuh menyiapkan instrumen saja, Prof. Instrumen berbasis Google Form atau instrumen berbasis online, guru mengisi. Iya, Sederhana, Prof, kalau mau. iya, iya. Sederhana kalau mau, sehingga nanti kita akan mengetahui guru-guru masing-masing ada pada posisi apa. Ada pada posisi A, B, C, D, atau E. Iya. Nah, dari situ akan ada pola kebijakan. Satu, guru akan termotivasi. Ketika dia ada pada posisi yang rendah, dia ingin menaikkan dirinya ke derajat yang lebih tinggi. Setahun, 2 tahun ini mungkin masuk kepada tahap kedua. Selama ini kan semua proses itu berjalan lancar dan tidak ada pemetaan yang sangat aktual dan sangat-sangat asesmen yang kuat terkait dengan posisi dan kompetensi para guru. Iya. Hanya dinilai faktanya itu adalah apa? Tes uji kompetensi guru. Sekarang keterampilan pedagogik apa bisa? Keterampilan metodologi apa bisa dites secara itu kan tidak bisa, Prof. Iya, betul. Nah, ini harus adil pemerintah sehingga pemerintah tidak salah membina dan para guru mengetahui kemampuan, kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya. Sehingga nanti ada petunjuk bahwa aku harus mengikuti pelatihan terkait dengan konten pembelajaran. Aku harus mengikuti pelatihan terkait dengan pedagogi. Aku harus mengetahui pelatihan terkait dengan metodologi dan seterusnya. Nah, persoalan-persoalan ini harus segera diselesaikan, yaitu dengan tadi peta jalan. Peta jalan tetapi harus berbasis bukan berbasis kelompok golongan, tetapi harus berbasis negara. Peta jalan siapapun menterinya, siapapun presidennya, ini harus dilaksanakan untuk tujuan pendidikan nasional, bukan untuk kepentingan sesaat. Jadi itu, Prof, Iya, lagi-lagi betul. data yang rendah, kemudian kita yang sangat sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Hari ini pun kan ramai, ada peristiwa bahwa guru honor di dipecat oleh kepala sekolah. Oh, Persoalannya gimana? sebetulnya
Persoalannya ternyata setelah saya klarifikasi, bukan guru honor dipecat oleh kepala sekolah, Prof. Tapi ramai di media sosial adalah guru honor dipecat oleh kepala sekolah karena mengupload gaji Rp700.000. Padahal persoalannya adalah di sekolah tersebut tahun ini masuk guru CPNS, sehingga guru yang ada yang honor terkalahkan oleh guru yang CPNS. Itu Artinya sebetulnya. lebih Sehingga guru. pengurus PGRI dan kepala sekolah mengklarifikasi. Akhirnya mereka guru honor yang dianggap dipecat sekarang sedang ditarikan sekolah yang terdekat. Banyak hal ini. Kenapa? Karena tidak segera intervensi negara. Kalau segera intervensi negara, ya selesai, sebetulnya tidak akan ada guru honor. Ya. TNI tidak ada yang honor, polisi tidak ada yang honor, hanya ada di guru-guru honor. Ada apa dengan pendidikan kita ini? Iya, iya, iya. Dan memang Betul kan, Bro? iya, bagus Pak Dudung Ya, analoginya. TNI honor. nggak ada, Prof. Saya lihatnya tuh nggak ada honorer TNI. Sama polisi nggak ada ya, polisi honorer. Hanya ada di guru. Apalagi Padahal guru adalah pencipta kekuatan negara. iya, iya. Dokter juga nggak ada yang honor Pak Dudung. Kalau dokter mungkin ada, Prof. Masih PTT. Ya, 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 tapi digaji juga dan mestinya bisa melihat apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi. Kalau itu dijalankan, efektivitasnya seperti apa? Saya yakin bahwa birokrasi itu juga tidak tuli, tidak bisu. Suatu ketika adalah mendengar suara-suara dari grassroots. Hanya kapan mau mendengar itu yang menjadi persoalan. Saya yakin kalau ditatar, dibina hanya 1 tahun 1 juta saja, 1 tahun misalnya 100.000 misalkan. Selesainya kapan Pak Dudung? Jadi, Ini persoalan. Saya ketika ditanya oleh Komisi 10, Prof. Jadi hari ini jangan terlalu banyak mempersalahkan guru, saya bilang. ya, Ya, guru betul sudah diberikan intensif yang luar biasa, terima kasih, itu sebuah penghargaan. Tetapi Abang, saya bilang, lihat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dari daerah, baik provinsi atau kabupaten kota, ataupun oleh Kemendikbud, berapa persen setiap tahun? Paling 10% itu banyak, paling banyak 10%. Berapa guru yang bisa sampai ke arah pembinaan? Belum guru-guru PNS, belum guru-guru honor, justru guru honor yang ditinggalkan. Padahal mereka yang harus dibina oleh kita semuanya. Nah, ya, makanya untuk itu saya setuju dengan Prof tadi. Tidak cukup pemerintah karena memang berat untuk pola pembinaan. Yang harus digerakkan adalah bagaimana roda-roda itu saling berputar, gerigi-gerigi itu saling berputar, dan putaran-putaran itu akan menghasilkan kekuatan besar. Itu menurut teori ilmu pengetahuan, Prof. Nah, ya, gerigi ini ada di kementerian, tinggal buat stop kontak yang bagus, jaringan yang bagus, pemetaan yang bagus. Saya yakin bisa, Prof. Buat kepala sekolah yang hebat-hebat, tak perlu bayar, tak perlu menggunakan berbagai persoalan. Sekarang ada LP2KS, tapi belum begitu menyelesaikan persoalan. Kalau saja optimalisasi peran guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah staf birokrasi pendidikan, ini akan selesai persoalan pendidikan pada bangsa ini. Karena mereka, kementerian, sudah mempersiapkan bagaimana 4 tahap mewujudkan guru profesional. Mereka sendiri yang membuat. Pertama, penyediaan guru berbasis perguruan tinggi yang hebat. Yang kedua, induksi guru pemula berbasis sekolah. Tidak dijalankan, Prof. Ini belum dijalankan secara optimal. Kemudian yang ketiga, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, pemerintah daerah, dinas pendidikan, provinsi, dan kementerian. Dan yang keempat, profesionalisasi guru berbasis individu, menjadi guru madani, menjadi guru-guru yang mindsetnya ingin berubah. Tetapi kalau tidak dibuat komunitas yang bagus, budaya yang bagus, sampai kapan bangsa ini akan mau berubah? Nah, ini pola-pola seperti ini, tata kelola yang dari hulu sampai hilir
bersinergi dengan baik, itu yang harus segera digulirkan. Ya, oke lah, Pak Dudung. Kita Ya, sudah banyak memberikan perspektif baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Semoga pembinaan keprofesian guru di masa depan ini berjalan baik. Kita berdoa mudah-mudahan pemerintah punya program ini berjalanlah walaupun seperti apa ya. Dan mudah-mudahan guru-guru semuanya bisa meningkatkan kualitasnya. Toh kuncinya yang kita perlukan itu adalah guru yang berkualitas. Saya kira itu. Apa message Pak Dudung terhadap para guru untuk terakhir ini dalam sesi ini? Silakan Pak Dudung. saya pikir dalam pola pembinaan guru yang paling penting saya setuju tadi yang Prof sampaikan adalah individu guru itu sendiri. Memiliki semangat, memiliki kekuatan untuk berinovasi, berkreativitas, kemudian berkolaborasi sehingga menghasilkan guru-guru yang hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah pun harus memikirkan cara-cara dan metode-metode yang terbaik dan strategis untuk bagaimana pola pengembangan yang menantang para guru sehingga guru termotivasi untuk kreatif, inovatif, dan terstruktur dengan baik dalam pola melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, ada kolaborasi yang positif antara kekuatan pemerintah daerah, pusat, dan swasta. Nah, ini yang belum dilakukan oleh pemerintah kita, bagaimana menggerakkan swasta untuk meningkatkan mutu para guru di Republik ini. Terakhir adalah yuk kita memiliki sebuah sebuah kepentingan yang baik untuk para guru, muliakan para guru, insya Allah berkah. Sebagaimana pantun yang sering saya sampaikan di forum-forum guru, makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak sama seperti dahulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya akan sukses, berkah, bahagia selalu. Saya pikir itu Prof, kata-kata penutup dari kami, dan saya pikir terima kasih buat para guru-guru di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, yang telah berkontribusi baik, berdedikasi, sehingga mempertahankan bangsa ini seperti sekarang ini, dan mewujudkan Indonesia maju, generasi di tahun 2045. Itu saja Prof. Saya pikir terima kasih. Sehat selalu Prof. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Yang luar wabarakatuh. biasa. Mudah-mudahan Allah mendengarnya dan diijabahi sebagai doa kita bersama. Nah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya Pak Dudung. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.